ini kan kita maba baru nih di sini ya. Mungkin udah ada yang kenal atau mungkin belum saling kenal. Gimana kalau kita bahas di sini buat kenalan satu sama lain, sharing, terus kita bahas topik yang pertama itu ada gimana sih caranya nge-upgrade diri kita biar jadi lebih baik lagi ke depannya, dan yang kedua itu ada topik buat gimana caranya kita berkelompok itu biar jadi satu yang kompak dan saling sayang gitu guys. Gimana menurut kalian? Setuju? Setuju. Mulai dari mana nih? Kenalin dulu, kamu dulu dong, namanya siapa? Oke, namaku Salma Syafa Zahra. Aku asalnya dari kota Magelang. Buat tempat tanggal lahirku di Semarang tanggal 25 April tahun 2006. Buat alasanku masuk Poltekkes itu sesimpel aku ketolak UPN Veteran Yogyakarta ya guys. Semangat ya. Semangat ya. Sakit banget sih. Terus ini siapa nih? Oke, aku Dari nih. situ dulu nggak sih? Oh, ya, bener-bener. Kenalin, nama aku Aulia Fadilatul Mufidah, bisa dipanggil Aulia. Terus tempat tanggal lahir aku di Solo 31 Maret 2006. Dan alasan aku masuk Poltekkes ya, itu karena sebenarnya keterima UNS, tapi aku lebih milih Poltekkes karena peluang kerjanya tuh kalau jadi perawat gitu itu lebih jelas. Terus kalau Poltekkes kan banyak praktiknya ya, jadi kalau di lapangan kerja itu lebih siap aja gitu. Terus nama kamu siapa? Kenalin, nama aku Kamila Aliarsati, aku dari Borobudur Magelang. Aku lahir tanggal 1 Mei 2007. Aku alasannya masuk ke Poltekkes karena aku emang ingin jadi perawat sih. Kira-kira. Kalau nama kamu siapa? Nama saya Haris Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Haris Wicaksono. Asal saya dari Jakarta. Saya lahir pada tanggal 21 April 2006. Alasan saya masuk Poltekkes karena saya ingin jadi perawat, dan lagi pula dari keluarga saya kesehatan semua. Wow, keren. Perkenalkan, nama kamu siapa? Ya, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Diva Aksai Vanadin. Saya dari Sawitan, Mungkit, Magelang. Kemudian saya lahir 2 November 2006. Kemudian alasan saya masuk di Poltekkes adalah karena saya tertarik dengan dunia kesehatan. Ya, selanjutnya nama saya Dinar Lambang Wirakusuma. Saya dari Magelang dan saya juga lahir di Magelang tanggal 16 Agustus tahun 2007. Alasan saya masuk Poltekkes Kemenkes Semarang yaitu karena saya ingin menjadi perawat. Keren. Kita apresiasi buat Mas Dinar ya. Laki-laki jarang yang mau. Kemudian Mbak, Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Nurunisa, saya dari Badongan, Magelang. Aku lahir tanggal 5 Januari tahun 2007. Selanjutnya alasan aku masuk di Poltekkes Kemenkes Semarang itu karena aku minat Minat di bidang Minat kesehatan di ya. ya kan Dian, alasan aku di Poltekkes Kemenkes Semarang karena aku minat aja sih di bidang kesehatan. Selanjutnya, nama kamu siapa? Perkenalkan semuanya, nama aku Siti Nurfidir Tusna. Aku dari Mungkit, Magelang. Aku lahir di Magelang tanggal 28 Oktober 2006. Alasan aku masuk di Poltekkes karena aku tertarik di bidang kesehatan. Terus nama kamu? Guys, perkenalkan, nama saya Anggita Septiarianti. Saya lahir di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wow. Terus tanggal lahir saya itu 3 September 2007. Alasan masuk Poltekkes Kemenkes Semarang karena saya ingin masuk kampus kesehatan. Wow, keren. Terima kasih. Lanjut gak sih, kita langsung bahas yang Buat yang diri. tadi yang tadi aku obrolin buat kelompok ini, menurut kalian gimana sih kalau kita sharing upgrade diri kita biar jadi lebih baik ke depannya? Mulai dari siapa dulu nih? Aku boleh nggak? Iya, boleh, kamu dulu. Dari Kamu aku punya ya. kebiasaan buruk apa nih kira-kira? Nah, kebiasaan burukku tuh sangat buruk ya, jangan dicontoh teman-teman semuanya. Yang pertama tuh aku mager banget, orangnya mageran. Yang kedua tuh aku gampang banget naruh kepercayaan ke orang lain, dan ya mungkin bisa ketipu ya, bisa gampang ketipu gitu. Caraku buat mengupgrade diri buat kedepannya biar lebih baik, aku mulai dari sekarang itu udah mulai harus mempersiapkan diri sendiri. Kayak aku sadar kalau misalkan hal kayak gitu tuh nggak boleh, jadi aku harus rajin sekarang. Terus aku harus bisa gimana ya, mengetahui batasku seberapa buat percaya sama orang lain gitu. Oversharing kah? Iya, oversharing. Sama dong, oversharing. Buat kamu sendiri gimana nih? Kalau aku sebenarnya juga tadi tuh kayak baru aja kenal, tapi kalau misalnya aku ngerasa sefrekuensi tuh terlalu oversharing gitu kan, itu nggak baik ya. Kurang teliti gitu, kayak kalau misal ngitung angka tuh kayak
ternyata angkanya tuh apa yang dipikirin sama yang aku tuh beda gitu loh. Iya kayak makanya aku harus teliti lebih teliti lagi ya. Aku juga orangnya gerusa-gerusu gitu kayak gimana ya kalau gerusa-gerusu gitu tuh kayak buru-buru ya buru-buru gitu. Makanya aku harus tenang kayak tenang gitu. Kalau kamu sendiri punya kebiasaan buruk apa? Kayaknya kebiasaan buruk tuh kayak kalian semua juga kayaknya ada deh. Soalnya aku juga mageran, pasti kalian juga iya kan? Iya kan. Aku tuh mager banget, magernya tuh banget gitu loh. Kayak udah dipanggil cuman bilang iya doang, tapi aku tuh enggak. Aduh kebangetan sih. Iya kan, aku langsung enggak. Ntar duluan. Kayak aku enggak apa-apa lah. Abis ini aku perbaiki. Mungkin aku kalau disuruh aku langsung kayak walaupun aku mager kayak aku kan ayo pokoknya aku nggak boleh berat-berat banyak, kayak aku harus pokoknya udah ayo nggak apa-apa dikerjain aja daripada entar-entar kan. Kalau kamu sendiri gimana? Kebiasaan buruk saya adalah sering datang terlambat. Itu juga Yang keras dikit dong ngomongnya biar yang lain juga Yang semangat dong kak, yang semangat nih. dekat lu. Gak apa-apa ya, lanjut. nggak dekat kata. Kebiasaan buruk saya adalah saya sering datang terlambat ke kampus dan Waduh itu, kamu Jangan cari ditiru, kelas yang jangan dekat. nah yang pertama tuh alasannya bangunnya kadang-kadang terlalu agak mepet, terus kos saya terlalu jauh jaraknya. Makanya cari yang di ngembek. Dia udah tahu kosnya jauh masih aja dipertahankan. Nah, Ya, makanya buat Jangan ditiru ya guys ya. jangan buat ditiru. buat kayak Saya gitu jangan ditiru ya guys. Nah gimana nih mas, buat kamu sendiri ada solusi nggak buat upgrade diri kamu biar jadi lebih baik? Ya, saya ingin mengupgrade diri saya jadi lebih baik, seperti datang tepat waktu, bangunnya Lebih bangun pagi ya. lebih pagi, Oke. dan lain-lain dah. Oke, Kebiasaan buat buruk. selanjutnya Kalau saya kebiasaan buruk saya adalah sering datang terlambat seperti masnya. dia bestinya ya soalnya ya teman-teman dia tuh bestinya. Karena kalau di rumah itu kayak wah waktunya masih banyak lah gitu, padahal sampai sini udah terlambat. Meremehkan gitu ya. Iya. meremehkan ya, menyepelekan. Padahal Nah. jarak dari rumah saya ke sini juga lumayan. Buat kamu sendiri gimana nih mas, solusinya? Apakah sama? Solusinya adalah berangkatnya lebih pagi aja. Oke, berarti harus bisa memanage waktu dengan benar ya. Itu aja? Iya. Oke, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya kebiasaan buruk saya itu sama seperti teman-teman saya berdua ini. Ini kok jadi kayak ketularan gitu ya? Iya. Dia nih, Kebanyakan laki-laki Iya, cowok itu memang Kurang seperti bisa itu. mengatur waktu dengan Iya. baik gitu ya. Suka menyepelekan dan Iya. memanage waktunya kurang. Ya, jadi gimana caranya? caranya itu belajar untuk lebih disiplin lagi untuk mengatur waktu. Seperti bangun pagi ya, itu contohnya untuk melakukan ibadah. Lebih mempersiapkan diri lagi ya. Mempersiapkan diri lagi. Tidur lebih awal ya. Ya, tidur lebih awal sih. Tidak bergadang. Tidak bergadang. Jangan begadang ya. Bergadang ya. Oke, next. Kebiasaan aku tuh malas banget gitu loh, suka nunda-nunda tugas gitu. Kayak besok masih ada waktu gitu lah. Ya solusi aku buat update diri kayak semoga besok kayak bisa mengatur waktu aja sih. Bisa memanage waktu dengan benar ya. Jangan ditunda-tunda lagi kalau ada tugas. Soalnya nanti kalau misalkan nih kita semua di sini kan satu kelompok nih, ada tugas kelompok gitu, kita tunda-tunda kayak Kasihan yang iya lain. kasihan yang lain gitu, kayak gimana ya, yang ada yang Iya, udah benar. semangat excited deh, yang sini ada yang malas-malasan kayak ya itu. Padahal kan itu kebutuhan bersama gitu ya, maksudnya kan Iya. tugasnya bareng-bareng. Yang butuh itu juga bareng-bareng gitu loh, nggak cuma satu orang aja. Harus Kalau ngertiin bisa, temennya. ya, memanage. Tuh dengerin. Tuh dengerin tuh dengerin. Buat pelajaran sih. Iya, Mbak. Siap. Next. Kebiasaan buruk aku ya sama sih ya. Suka sering lupa kalau ngerjain tugas ya. Iya. Waduh. Kasihan temennya ya kayaknya. Terus mengatur waktunya tuh kurang ya, antara harus ngerjain tugas terus main. Istirahat. Iya, istirahatnya. Kurang bisa membagi Iya, waktu iya. ya. Terus mageran juga sih ya. Itu alamiah ya. Iya. Tapi Apalagi ini kalau manusiawi. sekolah TikTok ya. Buat kalian nih, aku mau tanya buat kalian berdua nih, kalian kan hampir sama ya nih, kayak kadang suka nunda-nunda, terus kayak kurang ya, agak kurang gitu. Menurut kalian gimana sih cara kalian tuh buat nge-upgrade diri? Dari kamu dulu deh, boleh nggak? Kan tadi kayak kamu nunda-nunda, nah dari nunda-nunda itu kamu harus gimana sih biar
bisa mungkin bisa ya lebih kamu teratur gitu waktunya. harus buat jadwal yang lebih tertib lagi. Kalau dari aku sendiri sih ya itu kayak lebih sadar aja sih, karena itu kan bukan gimana ya, kayak menanggungkan sama teman-teman gitu ya, jadi kayak nggak enak gitu lah. Berarti kayak punya batas kesadaran terhadap diri sendiri ya, jadi biar bisa lebih berkomitmen kepada teman-teman itu jadi lebih baik lagi ke depannya. Buat kamu sendiri gimana nih Kalau solusinya? buat aku ya, Iya. kan aku suka nunda-nunda tugas ya, Iya. karena waktunya masih lama ya. Iya. Mungkin kalau besok-besok kalau dapat tugas Langsung sebisa dikerjain. mungkin langsung Langsung dikerjain. dikerjakan, Ya, diselesaikan. apalagi itu kalau tugas kelompok ya kan Iya. menyangkut teman-teman semua. Kalau menurut aku sih sifat buruk aku pemalas, karena emang ya kasur itu enak sekali. Kayaknya semua orang juga gini. Iya. Terus sama ini mudah perhatian terhadap teman. Jadi kadang kan banyak ya nih teman-teman yang udah dikasih perhatian tapi malah seenaknya sendiri. Belum juga gitu. Iya, jadi buat ngupdate itu semua sih kayak harus pilih-pilih teman gak sih yang buat Iya, kita kan karena teman tuh Iya. kadang mempengaruhi gitu ya. Kalau Iya. buruk kadang Lingkungan kita ikut juga. buruk gitu loh. Iya. Berarti harus cari yang setara gitu ya. Mungkin aku simpulin ya, mungkin bukan lebih ke pilih-pilih, Pilih, tapi ya. tuh kita Lebih ke kayak kayak lebih tahu nih orang ini mana yang sifatnya kayak gini. Kalau bisa jangan deh gitu. Kalau misalkan iya. Mungkin teman yang kan buruk-buruk bisa, ya. jangan diikuti, yang baik-baik Yang baik-baik kita kita ambil buat ambil. diri sendiri gitu teman-teman. Ada lagi Mbak Anggita? sama memanage waktu saya biar tidak kelamaan scroll TikTok. Iya, kita tuh sama nggak sih Sama punya sih. masalah yang sama? Iya, karena kita Gen Z kan. Iya, kita Mager. malesan gitu, dan kita juga Mager nomor kurang menghargai satu. waktu, terus suka ngaret gitu, kayak apa-apa tuh pengennya mepet aja gitu. Padahal Iya. kalau bisa lebih awal tuh kenapa enggak? Tapi kalau udah mepet kita baru kelabaran. Iya, baru kayak gitu. Aduh gitu ya. Apalagi rasanya telat gitu, aku kadang pernah telat ya masuk terus kayak kok dosanya udah masuk gitu, pasti udah deg-degan. Malah jadi nyesel kenapa aku tuh nggak berangkat lebih awal aja. Bener banget. Buat next topik, gimana sih kita semua ini biar jadi satu kelompok yang saling komitmen satu sama lain, terus peduli dan sayang, Dan gimana solid. nih? Dan solid. Mulai dari siapa dulu? Ini kita semuanya ngomong ya berarti. Atau mau perwakilan? Menurut kalian gimana? Dari kamu dulu aja deh perwakilan. Atau dari yang cowok deh, Yang cowok deh, yang cowok, yang coba. cowok. Ada yang mau ngomong nggak nih? Biar gimana caranya satu kelompok ini berkomitmen dengan baik? Menjadi leadership. Oh, mungkin dari aku dulu ada itu deh. Boleh. Oke. Itu kan kita kan udah satu kelompok nih ya, terus kita Iya. juga baru kenal. Aku harapanku sih buat kedepannya kita tuh tambah deket, tambah solid, terus care satu sama lain gitu, kayak ngertiin kamu ada masalah apa, misal kita tuh ada punya masalah gitu, nanti kamu cerita ke aku aja tuh nggak Ya, apa-apa. kita bisa Iya, saling bener. sharing Iya, bareng. bener. Terus dari aku sendiri ya, namanya kelompok itu kan mesti harus dijunjung bersama dan bareng-bareng nih. Kesadaran dari diri sendiri masing-masing, kalau ada tugas segera diselesaikan dan apapun itu. Terus buat kita ya satu sama lain itu harus bisa saling bantu dan peka terhadap teman-temannya. Oh, mungkin dia lagi butuh bantuan nih, tanpa dia suruh kita harus bantuin gitu. Terus buat yang lainnya mungkin ada tambahan. Karena kita kan juga ada Iya, yang kan dari bagus, Jakarta ya, Ya, di Jakarta di dari sini Gunung Kidul kan Beda-beda. beda-beda Iya, daerah. Iya, harusnya Iya. beda-beda suku. Oh, kamu bukan Masih suku Jawa Lah, ya? beda. kamu suku apa? Jawa aku. Menurut aku sih kalau seumpama ya nih, kalau kan kita semuanya manusia yang ya ciptaan Tuhan. Iya, Kita pasti nggak luput dari kesalahan kan. Nah, kalau kita buat masalah itu harus bertanggung jawab lah atas masalahnya itu. Jadi kita itu bisa solid, bisa saling mengerti satu sama lain. Lanjut. Ada yang Dari cowok-cowok deh, dari cowok-cowok. Nih, dari Mas Dinar ada menambahkan. perwakilan ya cowok. Biar gimana sih caranya kelompok itu bisa jadi satu, berkomitmen, saling solid, sayang satu sama Ya, lain. jadi dilihat dari cara-cara yang disebutkan Mbak Anggita. Anggita dan Mbak Aulia. Aulia. Nah, itu jawaban itu sudah sangat mewakilkan untuk saya. Jadi Oke, gitu. Jadi Ya, kesimpulannya sangat gitu. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi buat kelompok
Buat kelompok terapeutik ini yang beranggotakan 9 orang, cukup sampai di situ aja mungkin ya. Dari saya juga cukup. Aku Buat punya yang pantun. lain, Boleh apa tuh? Nanti bilang cakep ya. Nggak usah. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tetap solid ya, Le. Oke. Mungkin cukup sekian ya sih, kita juga mau ada tugas lagi nggak sih kita yang pergi Iya. ke Mau makan guys. boleh saya dadah dulu buat See you besok tugas besok. Kita semoga